meningkatkan permasalahan yang saya hadapi dalam kelas, khususnya untuk anak didik saya. Jadi dengan adanya melakukan kegiatan ini, Ibu berharap apa yang menjadi permasalahan yang Ibu hadapi di dalam pembelajaran dapat diselesaikan, gitu ya Bu. Jadi tapi persoalan apa atau permasalahan apa yang Ibu hadapi ketika melakukan pembelajaran di kelas yang menjadi masalah itu apa? Permasalahan yang paling fatal, kurang minatnya anak-anak menerima pelajaran. Malahan ketimbang kita menerangkan, dia lebih suka bermain ketimbang mendengarkan, dan daya tangkap yang kurang. Jadi mereka kurang peduli dengan materi atau pembelajaran yang kita lakukan. Dari beberapa murid itu 10. Dari 10 murid itu berapa yang kelakuannya atau tingkah lakunya seperti yang Ibu bilang tadi? Yang paling fatal 2 orang. Jadi dalam menghadapi permasalahan ini, apa yang telah Ibu lakukan? Ibu membuat mereka tertarik untuk belajar itu, usaha apa yang pernah dilakukan? Usaha yang saya lakukan kadang-kadang untuk selingan orang ini, saya buat materi yang lebih ringan, yang penting maksudnya yang lebih apa ya? Yang lebih menarik untuk orang ini. Saya lihat macam orang itu entah pernah cerita, saya suruh bercerita ke kelas, tetapi ketika dibuat soal mengenai itu, tetap juga orang itu tidak berhasil. Jadi kalau boleh tahu Bu, latar belakang dari anak-anak yang itu bagaimana? Misalnya keluarganya atau kehidupannya bagaimana itu? Memang kalau dilihat dari orang tua, kedua siswa ini tadi kayaknya orang tuanya kurang mendukung anaknya, kurang mendukung. Jadi anak-anak ini mungkin merasa kurang diperhatikan. Belajar di rumah pun PR tidak pernah siap. Alasan nggak ada yang ngajarin Bu, orang tua aku capek Bu, pulang kerja udah capek tidur Bu. Jadi kalau di sekolah dia main-main aja. Jadi selain dia bermain itu, apakah ada kegiatannya atau kelakuannya yang membuat teman-temannya terganggu itu atau bagaimana? Kalau mengganggu teman itu tidak ada, tapi perhatiannya untuk pelajaran itu yang kurang, malas belajar. Alasannya kenapa Mas udah 2 tahun COVID nggak pernah belajar? Jadi COVID yang salah ya, bukan dia yang salah. Jadi itu tadi Ibu membuat pembelajaran yang lebih menarik untuk dia. Jadi bagaimana tanggapan itu? Ibu buat pembelajaran tadi kan berbeda dari teman-temannya gitu. Apa tanggapannya itu? Apa dia berubah atau bagaimana? Pas kita kasih pelajaran itu berubah, tapi setelah selesai ia kembali lagi seperti semula. Jadi tidak ada perubahan pada dirinya. Jadi menurut Ibu yang membuat dia menjadi seperti itu sebenarnya apa gitu? Kalau menurut itu kayaknya kurang berlatih, kurang belajar, satu lagi kurang perhatian dari orang tua. Kalau kita guru ini seberapalah perhatian kita untuk siswa kita. Waktu kita tatap muka aja paling lama 4 jam di sekolah ini ya. Mungkin itulah persoalan kita. Jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan nanti, misalnya ini kan yang Ibu ceritakan ini anak yang sudah tamat ya, di kelas 6. Jadi apapun langkah-langkah yang mau kita buat sepertinya sudah tidak bisa lagi karena dia sudah tamat, dia sudah lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Seandainya Ibu ada nanti menemukan murid yang seperti ini lagi, apa yang akan dilakukan? Itulah sampai sekarang permasalahan yang belum bisa didapatkan. Kira-kira apa yang dibuat biar jangan terulang anak yang udah lulus tadi sama nanti seandainya nanti ada lagi sesuai ke-6, supaya kendala seperti itu tidak ada lagi. Jadi memang ini permasalahan
sebenarnya saya juga mengalami. Jadi kalau menurut pandangan ibu tadi kan ibu bilang mereka itu kurang perhatian dari orang tua, ya kan. Terus hari kita juga kurang perhatian karena pembelajaran kita di sekolah ini juga sangat singkat, jadi kita tidak bisa maksimal membuat mereka tertarik mempelajari itu. Maksudnya variasi pembelajaran itu tidak bisa kita lakukan secara maksimal. Kalau menurut ibu apa yang bisa kita lakukan gitu? Menurut perasaan ibu lah, maksudnya pendapat ibu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya waktu yang sempitnya di sekolah ini bisa kita maksimalkan supaya anak-anak ini bisa tertarik belajar? Kalau sekarang merasa untuk anak yang tertarik, kita harus selingan dengan entah kegiatan di luar dari kelas, kita praktekkan di halaman, kita di lapangan. Yang penting kita buat cara supaya anak ini jangan jenuh dengan pelajaran atau materi yang kita ajar. Jadi itu salah satu ya, Bu. Jadi salah satunya tadi bilang dengan membawa anak-anak ini keluar dari kelas ya. Jadi dengan keluar dari kelas kita harapkan nanti anak-anak ini akan merasa lebih semangat untuk belajar karena mungkin di kelas dia bosan gitu ya. Nah, jadi untuk melaksanakan yang ibu harapkan tadi itu kan kita tidak bisa bekerja sendiri, jadi kita harus punya bantuan dari orang lain. Siapa yang ibu harapkan bisa menolong, bisa membantu? Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Kalau di kelas kita aja kita lakukan kan nggak mungkin. Maksudnya orang-orang lain pada bingung kenapa itu muridnya keluar gitu. Siapa yang bisa menolong ibu nanti melakukan aksi yang ucapkan itu tadi? Ya, kemudian kawan-kawan guru yang lain lah, kawan-kawan guru yang lain, biar sama-sama memotivasi anak ini, biar pengertiannya untuk pelajaran ini bisa tercapainya, bisa dipahaminya. Dan satu lagi solusinya mungkin kita bisa menghubungi kedua orang tuanya supaya beri dukungan untuk anak ini. Karena banyak anak-anak ini ditanya kenapa nggak siap, capek tadi Bu, pulang dari ladang, ngantuk Bu. Itu juga memang ya, karena sekolah kita ini masuk siang, jadi waktunya anak-anak sekarang sebenarnya lagi istirahat, disuruh belajar kan. Selain dari orang tua, dari guru, ada lagi orang yang bisa menolong kita dalam melakukan yang seperti itu yang tadi. Ada lagi dukungan dari sekolah, misalnya sarana. Memang yang paling penting itu sarana prasarananya itu dari kepala sekolah. Tapi dengan keadaan kita, sekolah kita seperti ini, Kita harus maklum lagi. prasarana kita pun ya seadanya aja lah. Jadi seandainya nanti ya kan kita lakukan seperti yang ibu bilang, kita melakukan pembelajaran yang keluar dari kelas, kita melakukan eksplor lingkungan itu kan, belajar di lingkungan. Berarti kan kita harapkan ada perubahan dari anak-anak itu. Buktinya dia nanti berubah itu menurut ibu apa itu? Yang ukuran yang kita lihat dia berubah itu apa itu? Yang ukurannya itu kan kita pas kita mengajarkan materi yang di luar dari kelas tadi, kita ajarkan di dalam kelas. Kalau memang ada perubahan, dia pasti semakin lengkap. Apalagi dia akan tanya jawab, itu pasti ada responnya. Jadi kalau nanti anak-anak itu setelah kita lakukan aksi yang seperti ibu bilang, melakukan pembelajaran di luar kelas, dan ketika dilakukan pembelajaran di dalam kelas dia semakin tertarik, berarti dia sudah berhasil ya, Sudah ada peningkatan. ya. Jadi kapan ibu mulai, kapan ibu akan melakukan ini? Maksudnya apa yang ibu rencanakan ini kapan akan ibu lakukan? Kemungkinan ya ajaran baru lah, pas masuk ajaran baru. Ajaran baru ya, karena sekarang kelas 6 sudah tidak ini lagi, tidak masuk kelas 8. Jadi kita harapkan apa yang ibu katakan tadi tidak hanya berhenti di sini, tapi benar-benar akan kita lakukan di sekolah ini, dan kita harapkan